Pemerintah membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Sejumlah regulasi diterbitkan untuk mendukung kebijakan tersebut. Mulai dari PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, hingga 2 peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur pelaksanaan ekspor komoditas tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan, 2 permendak yang ia keluarkan hanya mengikuti peraturan pemerintah yang sudah ada. Kebijakan ini menuai protes banyak pihak, salah satunya dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. WALHI menyebut, pengerukan sedimentasi baik yang berasal dari proses alami maupun bukan alami, sama-sama punya dampak lingkungan yang besar. Sedimentasi alami terbentuk dari material letusan gunung api yang masuk ke laut dan membentuk pulau kecil. Masyarakat lokal biasa menyebutnya beting atau gosong. Sedangkan sedimentasi tidak alami terbentuk dari limbah tambang yang dibuang ke sungai dan mengalir ke laut. Kita akan menemukan beting atau gosong itu misalnya di perairan Sumatera bagian timur yang hari ini menjadi wilayah pelindung alami nelayan dari gelombang tinggi, ya, dari arus yang sangat kencang. Nah, pertanyaannya, kalau gosong atau beting, ya, atau pulau kecil ini akan dikeruk, akan ditambang dan diekspor, apakah akan menyelesaikan masalah? Tentu tidak, justru akan melahirkan masalah baru, ya. Akan ada perubahan arus laut yang mengancam wilayah tangkap nelayan tradisional di Indonesia. Pemerintah beralasan, ekspor pasir laut kembali diizinkan demi menambah pemasukan negara, yaitu lewat penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Namun ekonom Paramadina Wijayanto Samirin menilai perhitungan pendapatan negara dari ekspor pasir laut belum matang. Pemerintahan Jokowi berarti telah melanggar kaidah pembangunan yang berkelanjutan. Sangat short-sighted, sangat pragmatis. Bayangkan, hanya untuk mengejar PNBP 1.000 triliun, dan angka ini juga perkiraan kasar saja. Personally saya tidak yakin ini akan terwujud. Pemerintah mau mengorbankan sesuatu yang begitu besar. Lingkungan, kehidupan masyarakat, kemudian integritas. Menjawab banyaknya protes, Presiden Joko Widodo menegaskan yang boleh diekspor adalah sedimen, bukan pasir laut. Ia menjamin pemerintah akan mengawasi dengan ketat karena material lainnya masih diperlukan untuk hilirisasi. Yang diperbolehkan itu adalah sedimen pasir yang berada di jalur laut untuk kapal-kapal. Hati-hati, tolong dilihat, kalau memang bukan itu yang nggak benar. Karena kita butuh, semuanya akan kita hilirisasikan, pasir, silika, dan lain-lainnya. Kekayaan alam Indonesia memang harus dioptimalkan untuk menyejahterakan rakyat. Namun jangan sampai dampak negatifnya jauh lebih besar dari manfaat yang didapat. Tim Liputan, Kompas TV. Selamat malam saudara, bertemu lagi dengan saya Masih serta dengan di Business Talk. Keran ekspor pasir laut kembali dibuka setelah 20 tahun dilarang, mendapat kritik pedas dari sejumlah pihak. Mendengar suara sumbang membuat pemerintah berdalih bahwa yang diizinkan untuk diekspor merupakan sedimen pasir. Lantas benarkah demikian? Untuk membahas lebih jauh, kita telah bersama Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam. Terima kasih telah memenuhi undangan kami. Saya punya banyak pertanyaan kepada Pak Menteri, mulai dari pasir tentu saja yang lagi heboh, tapi juga nanti kita akan bahas. Bisa jawab ya. Biasanya sih bisa gitu. Pertanyaan pertama, keran ekspor pasir kembali dibuka berdasarkan Permendak nomor 21 tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Apa keterdesakannya? Jadi gini ya, saya boleh jelasin sedikit, agak panjang sedikit ya. Jadi sedimentasi itu kan sebuah peristiwa oceanografi ya. Jadi bisa dari karena hutan kita juga mulai gundul, terus kemudian iklim dan lain sebagainya. Dan itu terus menerus. Yang kalau didiamkan dia akan membentuk sebuah gugusan tuh ya, seperti kayak pulau-pulau dan lain sebagainya, membuat pendangkalan sehingga nelayan juga tidak bisa melaut karena pendangkalan.
Dan itu kita alami, kita lihat di hampir seluruh wilayah Indonesia. Lalu kemudian yang kedua juga untuk transportasi yang melalui jalur laut kan juga sama, terjadi pendangkalan yang luar biasa. Nah, sedimentasi itu sebuah material kombinasi dari berbagai macam jenis material. Bisa lumpur, bisa pasir, bisa material besi, bisa material apapun, karena dia adalah peristiwa oceanografi. Dan itu terus menerus. Nah, di dalam PP 26 2023 itu dijelaskan bahwa apabila hasil dari tim kajian yang terdiri dari seluruh lembaga termasuk perguruan tinggi dan lain sebagainya ya, apabila di satu titik itu yang dikatakan bahwa menjadi bagian dari yang harus dibersihkan ya sedimentasinya, dan kemudian sedimentasi itu ada kandungan mineral berharga, sebut saja besi, sebut saja mineral lain menurut kacamatanya ESDM, tidak boleh itu dilakukan ekspor atau digunakan untuk kepentingan reklamasi sekalipun di dalam negeri. Jadi harus diproses dulu dan seterusnya. Sisanya yang material yang tidak bernilai itu bisa digunakan untuk kepentingan reklamasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Keuntungannya untuk negara kalau kita mengekspor sedimentasi dari pasir? Pendapatan negara yang pasti. Berapa banyak? Jadi gini, kita ini reklamasi jalan terus ya. Tapi kemudian apakah reklamasinya, sumber pasir yang digunakan untuk reklamasinya itu adalah dari lokasi yang tepat, merusak lingkungan atau tidak. Nah itu yang sampai hari ini orang masih abai. Jadi saya sampaikan bahwa laut ini menjadi faktor penting, khususnya di sektor ekologi. Nah di kami, di Kementerian Kelautan Perikanan, ekologi itu sebagai panglima. Sehingga dia harus dijaga betul, nggak boleh sembarangan. Reklamasi penting untuk kepentingan ekonomi dan lain sebagainya, tapi ekologi juga harus dijaga dengan baik. Nah, sehingga pengambilan pasir atau pengambilan sedimentasi yang digunakan untuk kepentingan reklamasi harus betul-betul dia memang tidak mengganggu ekologi yang ada. Itu tujuannya. Jadi kalau sekarang ini kan orang reklamasi terus aja diaduk-aduk dan lain sebagainya, nggak ada yang komentar, nggak ada yang, saya lihat ya, mohon maaf, saya lihat dari lembaga-lembaga yang lain juga tidak pernah berkomentar miring dan seterusnya gitu. Tapi kemudian ada beberapa nih, setelah komoditinya selain untuk kepentingan dalam negeri, kalau ini kita bisa bermanfaat, lalu kemudian bisa menjadi penerimaan negara, kenapa enggak? Dan penerimaan negara itu baik yang dia reklamasi dalam negeri, dia juga dikenakan pungutan. Yang keluar apalagi begitu. Nah, artinya sudah dipastikan bahwa kebutuhan sedimentasi laut untuk reklamasi dalam negeri diutamakan dulu sebelum melakukan ekspor. Korek, itu yang penting. Nah, itu nomor satu. Lalu dua-duanya juga dikenakan PNBP. Jadi yang dalam negeri juga dikenakan PNBP, yang keluar lagi apalagi dikenakan PNBP. Bayangkan kalau itu kita bisa dapatkan kebutuhan reklamasi itu di dalam negeri berapa? Kan cukup besar di situ ya. Nah, potensi sedimentasi sendiri berdasarkan hasil tim kajian, saya pernah mendapatkan laporan kira-kira lebih dari 90 miliar kubik ya, seluruh di wilayah Indonesia. Nah, ini sedimentasi yang menurut saya, loh, ini rezeki dari alam nih, dari Allah nih, dari Tuhan gitu ya. Kalau kemudian dia bisa memberi manfaat buat bangsa dan negara, kenapa enggak? Karena hasilnya kita bisa gunakan untuk pembangunan. Seperti yang Pak Menteri tadi singgung, ekologi, sesuatu yang harus kita jaga. Satu lagi yang juga harus jadi perhatian, kesejahteraan para nelayan di daerah pesisir. Meski tadi yang Anda jelaskan ini sudah disampaikan, tetap saja Pak, banyak suara sumbang yang mengatakan tampaknya lebih banyak mudaratnya ketimbang keuntungannya untuk negara. Jawaban Anda? Harus disebut yang mudarat yang mana. Ayo kita diskusi saja. Kalau saya siap untuk diundang diskusi, ayo mari kita diskusi yang mudarat di mana. Tunjukkan kepada saya yang mudarat. Ya, kalau dia mudarat lebih besar, ya kita stop. Gitu. Tapi kalau dia manfaatnya justru besar untuk kepentingan bangsa dan negara, contohnya misalnya nelayan. Nelayan atau masyarakat pesisir, ya, misalnya dia nggak bisa melaut. Kalau dia tidak bisa melaut akibat dari pendangkalan dan lain sebagainya,
mudarat apa enggak itu? Karena ada pemasukan untuk negara, Ya. apakah juga seimbang dengan kesejahteraan masyarakat pesisir, tidak merugikan ekologi? Itu sih concern dari orang-orang di luar sana. Ya, Ya kan? makanya kita diskusi. Ini kalau bicara saja kan mudah ya. Pokoknya yang penting again aja dulu. Yang penting nggak setuju dulu. Tapi kalau kemudian kita lebih saintis gitu cara pandangnya, lebih saintis, lebih kepada. Jadi cara berpikirnya itu mesti harus seimbang sama-sama dulu untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketika kita bicara untuk kepentingan bangsa negara dan kita bekerja untuk alam, saya sih nggak pernah khawatir ya. Untuk kepentingan alam, untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, ya biarkan mereka yang menilai kita. Oke, tujuan ekspor sedimen pasir ini kemana Pak? Sudah ada negara yang daftar? Kepada siapapun belum ada. Singapura? Tapi bawa Singapura belum juga. Tapi Belum bawa ngasih tahu kemudian bocoran saya minat gitu belum? oh, belum juga, belum. Oh belum. Belum. Tapi kenapa kok samping lirik-lirik? Lo nggak kan nanya lo. Enggak. Jadi permintaan dari berbagai kalangan seperti kayak perusahaan-perusahaan yang berminat untuk berminat untuk menjual sedimentasi pasir ini banyak gitu ya. Tapi tentu kan ada persyaratannya dan persyaratannya sangat ketat di situ. Oh gitu. Iya, jadi contoh misalnya perusahaan A dia berminat untuk mendapatkan kuota pasir laut yang akan digunakan untuk reklamasi. Katakan misalnya untuk kepentingan ekspor atau katakan misalnya untuk kepentingan dalam negeri sekalipun. Maka dia harus menunjukkan kebutuhan untuk reklamasi di mana. Itu akan kita cek. Benar nggak reklamasinya? Oh, reklamasinya. Kita akan cek kalau dalam negeri kita akan cek reklamasinya di mana dan apakah reklamasi tersebut di wilayah yang mau diterima reklamasi itu berkaitan dengan soal ekologi atau tidak. Kalau berkaitan kita nggak setuju karena dia harus punya izin juga. Udah punya belum izin reklamasinya? Udah punya belum izin KKPR? Selama ini ada yang nakal-nakal kayak gitu nggak Pak? Coba ya, untuk ada. Kita segel dia langsung. Jadi kalau itu oke, misalnya demand-nya itu sudah oke dan clear and clean begitu, baru kemudian kita minta berapa lama dia ngambilnya. Titiknya sudah kita tentukan di mana, lalu berapa lama ngambilnya. Katakan 5 tahun, oh, nggak bisa. Kamu maksimal cuma 3 tahun dari jumlah yang kamu minta. Dia bisa, terus kapalnya apa? Kapalnya harus ada yang bisa kita rekomendasi. Hanya beberapa kapal yang kita bisa rekomendasi. Kenapa? Ada beberapa perusahaan dunia, kelas dunia ya, yang dia cara pengambilannya itu nggak ngawur. Itu jadi penting juga buat untuk kita. Keberlanjutan ya? Untuk keberlanjutan dan untuk supaya ekosistem di bawah tidak rusak. Itu untuk kebutuhan dalam negeri? Dalam negeri maupun luar negeri. Oh, luar negeri juga. Ya, tapi bagaimana memastikan Pak, apakah ada inspektor di pelabuhan untuk memastikan bahwa barang yang dibawa adalah sedimentasi bukan pasir? Inspektornya itu adalah di atas kapal di tempat pengambilan itu. Jadi itu ada inspektor di situ oleh tim kajian namanya yang terdiri dari LHK, ESDM, perguruan tinggi, pemerintah daerah, lengkap pokoknya di situ. Yang ada ahlinya di situ katakan, oh kandungan material berharganya tinggi, nggak boleh itu. Jadi pada waktu pengambilan testing itu sudah bisa ketahuan. Di sini oh nggak boleh, karena sedimentasinya penuh dengan kandungan besi, misalnya mangan, misalnya dan seterusnya, itu nggak boleh. Gitu. Tapi Pak, sebenarnya kan untuk membuka ekspor sedimentasi ini seperti tadi Pak Menteri juga sudah sampaikan, sudah tertulis sebenarnya di PP nomor 26 tahun 2023. Dan kemarin yang bikin heboh, karena tiba-tiba ada juga Permendak nomor 21 tahun 2024. Nah, ketika di PP 26 tahun 2023 sudah mengizinkan adanya ekspor sedimentasi pasir, apakah sudah ada diberlakukan itu? Sudah ada ekspor mungkin? Sama sekali belum. Sama sekali belum? Sama sekali belum. Karena domain ekspor tidak pada kami. Domain ekspor ada di Kementerian Perdagangan. Jadi kami hanya mengatakan ini sebetulnya material yang boleh saja dilakukan ekspor. Kalau material ini boleh dilakukan ekspor, maka akan memberikan manfaat buat penerima negara sekian. Itu yang kami laporkan kepada Pak Menteri Perdagangan, salah satunya dan lewat Menteri Perekonomian. Ya begitu beliau cek semua seluruh persyaratan-persyaratannya sudah tidak ada yang bisa lolos katakan misalnya begitu. Nah, beliau terbitkan itu. Jadi domain untuk kemudian merilis boleh ekspor ya harus di tempat beliau, nggak mungkin kita. Kita hanya mengatakan tempat ini harus dibersihkan.
Oke. gitu. Artinya pengawasan dipastikan akan tetap jalan ya Pak. Jalan, Dan saya wajib rasa bahkan. Iya. regulator juga harus mensosialisasikan agar tidak Iya, ada betul. kecurigaan-curigaan yang tidak perlu. Nah, perlu. Tolong Mari duduk bersama. diskusi yang tidak baik dan sebagainya. Mari jangan ributnya aja. Ya enggak, kita negara kan butuh menjadi negara yang hebat kan. Oke. Masa kita kalah dengan tetangga? Ya enggak, negara tetangga lebih hebat gitu kan. Kita harus hebat gitu. Oke, baik. Selain soal pasir, Pak Menteri, ini yang juga ramai diperbincangkan soal program makanan bergizi melalui susu ikan, Ya. yang juga menuai polemik. Apakah minuman protein salah satu produk turunan dari ekstrak protein ikan HPI sebanding dengan susu sapi di tengah rencana memenuhi gizi anak dengan susu ikan? Faktanya, Pak Menteri, Indonesia sebagai negara maritim masih banyak mengimpor ikan dari beberapa negara untuk memenuhi kebutuhan domestik. Lalu dari mana nanti asal susu ikannya? Jangan dijawab dulu, kami segera kembali saudara. Nilai impor ikan Januari sampai dengan Agustus 2024 adalah sebesar 130,099 juta US dollar. Volume impor ikannya dari Januari hingga Agustus 2024 ini sebesar 56,80 juta kilogram. Dan negara asalnya itu negara asal impornya ini ikan ini berasal dari Norwegia, Tiongkok, Rusia, Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Malam ini masih bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono. Pak Menteri, selain tadi kita sudah bahas terkait dengan ekspor pasir yang jadi polemik, nggak cuma itu, yang jadi tanda tanya juga terkait dengan susu ikan. Banyak yang nggak paham, apa sih susu ikan itu? Bukankah itu hasil pengolahan? Kenapa namanya susu gitu? Coba Pak. Karena mirip susu. Karena mirip susu. Okay. Dia powder ya yang kemudian bisa dirubah menjadi susu. Tapi yang paling penting sebetulnya produksi perikanan kita ini kan tinggi ya. Kira-kira sekitar 24 juta ton setahun, dikurangi rumput laut 9 juta lah, 13 juta, 7 juta, 14 juta. Oke. 14 juta ton itu penangkapan di laut kira-kira 7 juta dan kemudian 7 juta dari budidaya. Nah, ikan yang rusak dan lain sebagainya tidak terpakai itu sebetulnya bukan rusak ya sebetulnya. Dia masih punya kandungan protein yang sangat tinggi. Nah, itulah yang diolah sedemikian rupa. Ya, karena di dalamnya ada kandungan omega 3, omega 5, omega 6. Gizinya sebanding dengan susu sapi? Wah, lebih tinggi dong. Oh ya? Lebih tinggi, ini lebih tinggi. Jadi kalau bisa dilihat di sini susu sapi ini kan dari proses ikan yang diproses. Nama prosesnya itu hydrolyzed. Ini bahasanya saya nggak apa karena bukan bidang ilmu saya, nggak di situ ya. Tapi yang pasti proses ini yang kemudian dia bisa menghasilkan EPA dan DHA, kemudian omega 3, omega 5 dan omega 6. Ini sangat tinggi sekali proteinnya. Jadi sangat bagus. Nah, tinggal kan ada juga yang mengatakan misalnya, ya kenapa dibikin susu, kenapa nggak dimakan aja ikannya? Ya boleh. Iya. Ya boleh, dimakan aja ikan juga boleh, tapi jangan lupa kalau susu ini seluruhnya mulai dari tulangnya dan lain sebagainya itu kan proteinnya sangat tinggi. Ada kaliumnya segala macam gitu ya. Ini yang kemudian dijadikan susu. Tinggal kalau masyarakat pesisir yang terbiasa makan ikan nggak ada masalah ini, tinggal diminum aja. Dan ini sangat bagus untuk anak-anak. Soalnya banyak yang kritik Pak terkait dengan susu ikan ini, jangan-jangan malah bikin masalah baru gitu. Kenapa bikin masalah baru? Nggak paham kalian. Jadi kalau ngeritik sebaiknya paham dulu. Kalau saya nggak paham, saya nggak pernah mau ngeritik. Oke. Tapi kalau misalnya ini jadi diimplementasikan untuk memenuhi gizi anak-anak di Indonesia, Pak, cukup nggak ikan kita? Karena kalau saya lihat dari data BPS, kita impor ikan itu setara 1,99 triliun kalau kita pakai kurs 15.334. Ini periode Januari sampai Agustus. Saya sebutin aja deh. Kita itu kalau soal sektor perikanan tuh kita neraca kita surplus. Ekspor kita tuh rata-rata di angka 5,5 miliar dolar. Sementara impor kita cuma 700 juta. Paling tinggi itu di 700 juta tidak pernah menyentuh sampai 1 miliar. Kenapa? Dan jenisnya salmon. 90% salmon. 80% lah. 20%-nya itu salem. Kenapa salem? Itu untuk kepentingan pemindangan. Masyarakat kecil pemindangan kalau tongkolnya nggak banyak, produksi tongkol nasional nggak banyak, nah itu dikasih salem. Tapi kecil lah, sangat kecil, nggak sampai 100.000 ton setiap tahun. Artinya kalau jadi diimplementasikan, ikan dalam negeri cukup, nggak perlu impor. Berlimpah. Dijamin ya Pak? Jamin berlimpah. Saya jaminannya. Oke, baik. Karena gini ya, ini kan sudah cukup lama sebetulnya. Hasil dari inovasi dan sebagainya sudah cukup lama dan ini sudah dikembangkan. Begitu. Mungkin saya bilang cukup mahal loh ini kalau di luar dibandingin dengan susu dan sebagainya. Karena ini boleh dibilang benar-benar ingredientnya proven. Tapi nanti kalau dijual dalam negeri harganya bisa lebih murah atau lebih mahal dibandingkan susu sapi? Harganya lebih ekonomis atau enggak sebenarnya? Ya, ini karena kandungan proteinnya tinggi sekali ya. Jadi lebih mahal? Ya, boleh dibilang sedikit lebih mahal. Sedikit lebih mahal, artinya butuh anggaran yang lebih besar lagi ya untuk pemenuhan. Enggak lah. Kan bahan bakunya murah kita. Oke, baik. Kita pegang komitmen itu Pak, kalau memang jadi diimplementasikan bahwa ikan dalam negeri cukup untuk memenuhi gizi. Artinya gini, apabila itu dibutuhkan untuk kepentingan protein, kita siap. Oke, baik. Pak, saya akan ngomong soal kinerja di sektor perikanan. Kita kan dikenal sebagai negara maritim begitu ya. Tadi Anda mengatakan bahwa ikan dalam negeri itu sangat melimpah, tapi faktanya juga masalahnya wilayah pesisir itu justru menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrim di Indonesia.
Bagaimana supaya kontribusi perekonomian di sektor perikanan ini bisa meningkat begitu. Jadi kalau itu meningkat kan kesejahteraan nelayan juga naik. Iya, jadi itulah dilemanya. Sudah 79 tahun. Saya kan baru ditugaskan oleh Pak Presiden 2021 awal. Jadi 4 tahun itu kurang lebih tidak kurang dari 2 tahun saya betul-betul melakukan semacam kayak belanja masal atau investigasi. Oke. Ya, jadi apa yang terjadi? Kita wilayahnya begitu melimpah dan seterusnya, tapi kemudian masyarakat nelayannya itu dia tidak ikut berperan yang sesungguhnya. Artinya berperan yang sesungguhnya itu mereka kan kalau penangkapan itu kan ada musim dan seterusnya, alat tangkap mereka masih minim dan seterusnya begitu. Nah, itulah kemudian saya membuat modeling karena ini kan menyangkut juga soal penganggaran dan seterusnya. Kalau saya lakukan benchmarking ya, saya lakukan benchmarking ke seluruh dunia lah, boleh dibilang kira-kira yang terbaik itu pengelolaan kelautan perikanan itu seperti apa? Itu jawabannya cuma satu, bahwa pengelolaan sektor perikanan, kelautan perikanan itu harus digeser ke yang namanya budidaya. Iya, budidaya. Digeser ke budidaya. Nah, budidaya ini adalah lebih bagus masa depannya. Kenapa? Karena dia benar-benar bisa diketahui ketertelusurannya. Jadi misalnya ikan yang mau dimakan itu betul-betul kandungan-kandungan di dalamnya itu tidak ada merkuri, tidak ada kandungan mikroplastik dan seterusnya sehingga dia sangat sehat dan bagus untuk kepentingan tubuh kita, kan begitu. Kalau yang dari laut kan kita nggak bisa detect apakah itu ada kandungan merkurinya, apakah itu ada kandungan mikroplastiknya, begitu. Ya. Itu salah satunya. Semakin kan sekarang ini pertumbuhan umat manusia kan eksponensial, sementara daya dukung alam, bumi, laut ya cuma segitu saja. Nah ini yang menurut saya satu sisi ekologi yang harus menjadi panglima, dia harus betul-betul dijaga dengan baik, sementara tekanan ekonomi juga harus bisa dikendalikan dengan baik, sehingga dia menjadi balance, kira-kira gitu. Apa yang mempersulit kita untuk membantu para nelayan atau masyarakat di pesisir untuk paham dan begitu mahir melakukan budidaya? Iya. Jadi gini, kenapa? Ada yang salah kebijakan atau apa? Bukan, kebijakannya nggak salah, tapi yang pasti ada yang kita belum kuat. Salah satunya adalah komponen terbesar, tertinggi itu adalah di pakan. Nah, pakan itu impornya saya bisa katakan 90% bahan baku utamanya itu impor. Gimana caranya ini kemudian kita bisa substitusi, kita bisa lakukan substitusi. Apakah mungkin dengan penggunaan rumput laut, ya itu bisa dijadikan sebagai pengganti tepung ikan. Nah, atau misalnya ikan-ikan, karena begini, ikan kecil pun itu kalau di Indonesia laku, masalah bisa jadi surimi, bisa jadi bakso ikan. Nah, padahal kalau di negara-negara maju ikan-ikan yang tidak laku gitu ya katakan, itu dijadikan tepung ikan. Bahkan ngambilnya benar-benar alat tangkap yang khusus ngambilin jenis ikan yang kepentingannya untuk tepung ikan. Dan itu skalanya besar, seperti kayak di Rusia misalnya itu penangkapan ikan untuk dijadikan tepung ikan itu besar. Di Turki misalnya begitu ya. Nah, di kita nggak ada. Nah, ini yang sekarang kita lagi gerakan seperti kayak misalnya di Aceh, di Indonesia Timur, itu beberapa ikan yang nggak dimakan itu kita siapkan untuk kemudian dibuat tepung ikan gitu. Nah, memang tapi sisi lain risetnya itu yang juga kita harus lakukan gitu ya, untuk melakukan substitusi karena ini jumlahnya juga eksponensial, terus saja meningkat luar biasa. Semakin budidayanya semakin masif, maka itu semakin tinggi kebutuhannya. Kapan kira-kira kita bisa wujudkan itu supaya tidak ketergantungan? Hitungan saya sih sebetulnya dalam 2 tahun ke depan kita harus bisa menguasai tepung untuk ikan. Mewujudkan itu. Ya. Kementerian KKP butuh bantuan dari kementerian lembaga mana saja untuk mewujudkan? BRIN salah satunya kan riset, perguruan tinggi, ya perguruan tinggi, BRIN dan kemudian tentu juga lembaga-lembaga di tempatnya KKP sendiri untuk selalu melakukan uji coba itu karena kita punya balai-balai ya yang menjalankan itu semua. Begitu. Sebelum saya bergeser ke topik yang lain Pak, pertanyaan. Saya mau jawab dulu soal PNBP tadi ya. PNBP itu
salah kalau datanya itu dari budidaya, karena budidaya tidak dikenakan Paling PNBP. banyak maksudnya Tidak kontribusi. dikenakan PNBP. PNBP itu benar-benar dari perikanan tangkap. Waktu saya pertama kali hadir, itu saya lihat datanya, 2020 tuh naik jadi 600 miliar, yang sebelumnya itu nggak sampai, kira-kira sekitar 300 miliar lah di 2019 ya. 2020 itu naik menjadi 600 miliar. 600 miliar. 500 miliar. Lalu kemudian 2021 kita bisa naikkan lagi menjadi 750, terus kemudian sampai di atas 1 triliun. Oke. Itu kita naikkan. Khusus untuk di di penangkapan, dan ini tata kelola. Sebenarnya potensi perikanan tangkap kita yang sebesar 7 juta ton setiap tahun yang ditangkap itu datanya, kalau mau jujur sebetulnya datanya itu akurasinya anggap saja mungkin cuma 80%. Kenapa demikian? Karena memang masih banyak yang manual di situ. Inilah kita sudah rancang juga sebetulnya dengan Ocean Big Data. Ocean Big Data ini kalau kita bisa implementasikan, maka seluruh sektor dan seluruh kapal nelayan, baik kapal nelayan lokal maupun kapal nelayan tangkap dari perusahaan-perusahaan, itu wajib menggunakan teknologi yang kita bisa melihat seberapa besar dan di fishing ground mana dia ngambil ikannya gitu. Ini untuk kepentingan ketertelusuran. Karena kita ini terus terang, kalau kita bicara ekspor, tertinggi ekspornya itu ke Amerika sama ke Cina. Sementara ke Eropa dan sebagainya kecil sekali gitu loh. Karena apa? Karena kita belum memiliki ketertelusuran yang bagus. Bahkan kita ekspor ke Rusia misalnya, kita tertahan, ada teridentifikasi beberapa jenis ikan kita itu kandungan merkurinya di atas ambang batas gitu. Nah kayak gini-gini yang sekarang menjadi persoalan, yang sekarang menjadi PR kita ke depannya untuk kita benahi. Nah, caranya adalah kita geser dia ke budidaya. Kalau dengan budidaya maka akan lebih terkontrol, dan kemudian jenis ikannya juga kita bisa pertanggungjawabkan bahwa dia ingredientnya seperti ini dan seterusnya begitu. Ya, butuh, karena biasanya negara maju juga sangat selektif sebelum menerima mau itu produk apapun itu gitu ya. Pak Menteri, kalau di topik berikutnya ini terkait dengan keran ekspor benih lobster yang kembali dibuka, saat itu juga banyak polemik. Anda pasti dihujani banyak kritik gitu. Tapi masalahnya udah diizinkan pun penyelundupan benih lobster masih terjadi. Marak. KKP kemarin catat Januari sampai September kerugian penyelundupan mencapai 260 miliar rupiah. Kok bisa lolos? Jangan dijawab dulu. Kami segera kembali, saudara.
Bersama kita Syamsul Asyar, wartawan Sinar Kontan. Selamat malam Mas Syamsul. Selamat malam. Selamat malam Pak Menteri. Malam. Seru ya, dijawab begitu lihai oleh Seru Pak banget. Menteri. Tapi nanti Iya. tolong Anda bertanya, mungkin ada data-data karena memang sektor perikanan ini ada kaitannya dengan kesejahteraan rakyat pesisir. Ya. Dan kami redaksional pasti punya catatan-catatan untuk membantu memberikan saran kepada pemerintah. Tapi sebelum itu, saya mau ke Pak Menteri dulu. Waktu ekspor lobster dibuka itu menimbulkan banyak kritikan begitu. Nah, setelah dijalankan, apa evaluasinya? Apakah perlu kita stop saja atau lanjut? Justru kalau banyak kritikan menurut saya itu benar. Oh gitu. Iya, berarti kalau banyak kritikan, wah ini banyak sekali yang concern. Tapi iya kalau benar. itu didiemin aja, wah bisa juga keliru kan? Bablas ya. Kita bablas gak karuan. Oke, jadi gini, ketika 2020 dibuka, lalu kemudian awal Januari 2021 saya masuk, itu saya tutup. Saya tutup, kemudian kita evaluasi, kita lihat kurang lebih hampir 2 tahun lebih ya, 2 tahun. Tapi dalam masa itu saya belajar, saya liatin kenapa dan seterusnya. Jadi di Vietnam itu kan boleh dibilang ratusan ribu. Ada beberapa provinsi, ada 3 provinsi kalau nggak salah, yang dia melakukan budidaya lobster. Dan 100% itu bibitnya dari Indonesia. Iya. Oke. Dan menurut saya semuanya ilegal. Tapi bagi mereka tidak ilegal, karena mereka tuh legal dari Singapura. Sekarang saya mau tanya, mana ada Singapura? Bibit lobster ada di Singapura. Terus kemudian legal dari Malaysia. Sudah, itu tidak ada yang legal lah. Jadi kemudian saya berpikir, kalau saya bilang, saya udah sempat menyampaikan melalui Dubes juga dan seterusnya. Kalau misalnya saya sampaikan, ini adalah bagian dari IUU Fishing. Karena kan originalnya kan dari mana? Original. Tapi 2 tahun juga saya lihat tidak bisa memberi dampak. Kalau soal pengawasan nggak kurang-kurangnya kita, tapi juga satu sisi kan kita nggak kuat juga 24 jam terus ngawasin dari Sabang sampai Merauke dengan keterbatasan anggaran pengawasan ya, dan juga keterbatasan armada dan sebagainya. Nggak mungkin kita kuat itu. Jadi kita harus jujur saja saya mengatakan gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman media misalnya mengatakan, oh, kenapa nggak diawasin 24 jam? Waduh. Ya, saya hanya bisa garuk kepala. Nah, kalau mau lihat fakta kan memang kita kekurangan juga, bukan hanya armada, anggaran dan seterusnya banyak lah gitu ya. Nah, jadi ini harus berpikir cerdas lah katakan, misalnya seperti itu. Jadi saya bicara dengan Menteri MARD-nya Vietnam. Kemudian saya katakan bahwa kita ini harus bisa menjadi bagian dari global supply chain. Oke. Global supply chain itu tidak bersaing, tapi kita bekerja sama. Untuk kemudian dalam kawasan tentunya dia yang sudah punya kompetensi budidaya yang begitu bagus. Jadi kompetensi budidaya itu adalah mata rantai budidayanya itu sudah terbentuk dengan baik. Jadi siapa yang menyediakan pakannya, lalu kemudian siapa yang menyediakan alat peralatan budidaya dan seterusnya itu di sana itu sudah terbentuk. Gitu. Dan pembudidaya sendiri juga banyak. Nah, kalau di Indonesia kan saya lihat juga di Indonesia ada beberapa titik yang melakukan budidaya seperti di daerah Banyuwangi, kemudian di daerah Lombok begitu. Mereka selalu kesulitan soal pakan. Jadi dari mana pakannya? Nangkep dulu. Nah, kalau di Vietnam nggak ada tuh istilah nangkep dulu. Mereka sudah tersedia dengan baik secara industri. Jadi misalnya budidaya pakannya juga mereka sudah ekosistemnya udah terbentuk. Ini kan kayak ayam sama telur. Jadi misalnya katakan di Indonesia, oh saya nyiapin dulu budidaya pakan, yang beli siapa? Nah kan begitu. Nah, oke, kalau gitu ekosistem ini harus bentuk dan disiapkan model, kan kira-kira gitu. Itu yang kemudian kita bicarakan, kita harus bisa menjadi bagian dari global supply chain. Kita tidak bersaing tapi kita berkolaborasi. Satu sisi Vietnam dia punya kompetensi di dalam budidaya. Lalu kemudian kita punya kompetensi dianugerahi Tuhan. Untuk kemudian kita punya bibit alam. Karena ini belum bisa di hatchery dengan baik. Kita sudah melakukan itu di Lampung. Sudah berhasil hatchery-nya tetapi 1 bulan mati. 1 bulan mati. Jadi artinya belum bisa. Kalau itu bisa dilakukan, kita malah menjadi semakin kuat di situ. Nah, itu yang sehingga apa yang harus dibuat? Akhirnya kita berpikir karena itu proposal yang kita sampaikan, saya sampaikan, oke, gimana saya mau secara legal ini bisa
bisa dijalankan. Jadi mereka kita minta untuk investasi di Indonesia. Silahkan kalian bergandengan tangan dengan pemain lokal di Indonesia. Tapi kalian silahkan berinvestasi di Indonesia. Nah, yang investasi di Indonesia ini kan kalau di negara komunis itu di negara sosialis lah katakan. Baik itu di Vietnam, kemudian di Cina sekalipun kan harus dapat approval dari pemerintah. Nah, saya minta approvalnya untuk investasi di Indonesia itu yang dapat approval investasi dari pemerintahnya sana untuk masuk di Indonesia itu yang dia harus mengajukan kuota. Kuota kepada pembudidayanya mereka yang ada di Vietnam. Nah, itu mereka mengajukan sejumlah itu kuotanya nanti kita lihat dari sisi kita seberapa besar sebenarnya kita bisa lakukan. Ini ditarik government to government gitu Pak ya? Government to government dulu. Jadi government to government, lalu kemudian government merekomen perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C untuk investasi di Indonesia. Kan biasa itu. Kalau negara-negara seperti itu kan dia harus izin. Kalau yang negara yang lain kan bisa bebas gitu ya. Jadi government mereka memberikan rekomendasi kepada kita, ini perusahaan-perusahaan yang dapat rekomendasi dari sana, di investasi ini ya kita persilahkan karena mereka harus propose kuota. Nah, kuotanya itu kemudian kita penuhin, dia harus membayar kepada negara setiap bibit itu Rp3.000. Nah, jadi kalau misalnya sebut saja kan yang saya tahu di sana itu antara 300 juta sampai 500 juta bibit setiap tahunnya yang beredar di sana. Kalau saya ambil katakan 300 juta saja, itu kalau rata-rata harga di 30 ribuan lah, sampai 50 ribu kadang-kadang di sana. Anggap saja 30 ribuan, itu kan kira-kira sekitar $2. Kalau $2 kalau 300 juta 600 juta. Kalau 500 juta sudah $1 miliar. Negara even 1 sen pun nggak dapat apa-apa. Mas Samsul mungkin bisa merespon ini karena tampaknya memang karena tadi pertanyaan saya apa dia evaluasi atau tidak, tapi kalau dari jawaban Pak Menteri ini tetap lanjut meski memang ada kebocoran kalau kita lihat mencapai 260 miliar periode Januari sampai September. Apakah yang dikatakan Pak Menteri tadi bisa kita implementasikan atau mungkin ada catatan-catatan dari redaksional yang mungkin agak perlu diingat oleh Pak Menteri? Ya, mungkin catatan pertama, negara kita kan terlalu sering instan Pak. Yang tadi Bapak sebut untuk budidaya lobster itu mungkin nggak mau mikir gitu rakyat kita, mending menangkap laku dan ada cukongnya. Bukan instan, mau gampang lah. Oh gampang. Ya instan, mau gampang. Nah ini yang mungkin 4 tahun Bapak siapkan ke depan ini, yang tadi Bapak sebut ada namanya budidaya. Nah ini infrastrukturnya seperti apa sih Pak? Jangan-jangan. Jadi gini, kalau kita ngelihat budidaya yang lokal tadi saya bilang tuh ekosistemnya kan belum terbentuk. Dan itu sudah dilakukan juga dulu. Nah, saya bilang, kamu yang sudah terbentuk ekosistemnya di sana, kamu kan butuh legal, bibit legal nih dari kita nih. Nah, saya akan berikan bibit legal dari Indonesia. Jadi pintunya di sini. Sejujurnya, pertama negara kita akan mendapatkan influence dari mereka itu karena soal etos kerjanya. Lalu nomor 2 kemudian teknologinya, teknologi budidaya yang mereka lakukan tentu akan menularkan di sini. Karena terus kemudian dia bisa bekerja sama dengan orang lokal di sini. Artinya kita mengakui bahwa teknologi kita, ekosistemnya kita itu belum mumpuni, nggak bisa saingan sama Vietnam. Dulu latihannya kalau sejarahnya saya mau cerita nanti ada yang tersinggung, tapi yang pasti dulu ceritanya sama-sama sekolah. Cuman kita berhenti kalau misalnya sekolah SMP SMA, kita berhenti di SMP. Nggak sampai lulus SMA. Kenapa waktu itu kita berhenti? Ya nggak tahu, ada yang berhentiin lah. Tapi mereka jalan terus, jadi mereka pinter budidayanya. Gitulah intinya di situ. Oke, enggak, saya nggak mau lanjut ke situ. Tapi yang pasti adalah udah etos kerjanya luar biasa mereka. Ini saya bilang kamu kan butuh bibit kan? Iya. Pikiran saya simpel. Kalau dia dapat bibit, lalu dia bayar kepada negara, negara dapat penerimaan. Kalau negara dapat penerimaan, hasil penerimaan negara itu saya bisa gunakan untuk kepentingan pembangunan masyarakat nelayan kita. Kenapa? Ada, kalau saya bilang pesisir, 140 juta masyarakat di pesisir. Ya. Kalau kita lihat pesisir kumuh, jelek dan seterusnya. Nah kalau nelayan, ini yang kemudian kita buat model. Salah satunya adalah model kampung nelayan modern. Nanti lihatlah di Binieri itu ya, yang sedemikian rupa sehingga dari kondisi yang
kayak apa sekarang sudah mulai bagus gitu. Nah, kalau ini kita bangun masif misalnya begitu, itu butuh intervensi negara. Jadi semua negara maju itu intervensi negara untuk pembangunan yang sifatnya untuk meningkatkan produktivitasnya masyarakat. Kan kalau produktivitasnya nggak tinggi, nggak mungkin tumbuh, nggak Itu ya. mungkin berkembang, nggak Janji mungkin kesejahteraan tadi itu, Pak, ya. multipliernya jalan. Kan kira-kira gitu. Iya. Jadi pemikiran saya tuh komprehensif lah kira-kira. Nah jadi kalau misalnya, simpelnya gini, kalau misalnya dia mau investasi di kita, dia nggak sembarangan dia ngeluarin duit loh di sini. Ya. Dia ngeluarin duit, dia rekrut karyawan, dia datengin ahli segala macam kan keluar duit itu. Baik. Orang kalau keluar duit, saya kan pengusaha. Kalau udah invest gila kita mau cabut sembarangan nggak bisa kan. Nah itu Oke. satu, sehingga kita bisa dapetin. Lalu yang kedua, yang dia ambil ini legal. Dia bayar kepada negara, negara dapat untung. Jadi double untungnya. Negara bisa dapat pendapatan, lalu kemudian bisa dapat apa namanya teknologi tadi. Nah pertanyaan berikutnya, yang ilegal masih ada jalan. Ya memang mereka masih ada, wong di sono sendiri juga nggak Ya, bisa masih dikontrol nerima. kan gitu. Tapi at least kalau ini makin membesar, kita memerangi di sana juga tambah kuat. Kira-kira Oke. begitu. Upaya satu lagi, upaya government to government ini kapan akan Government kalau Bisa. sudah 2 tahun kita jalanin yang itu. pungutan per 3.000 per ekor tadi? Sudah jalan. Pak, ya? Sudah jalan. Itu Hasilnya sudah jalan. lumayan ya? Iya, jadi keluar keluar peraturan menteri di peraturan menterinya saya lupa di 2024. 2024 ya. 2024 peraturan menteri, tapi exercise-nya boleh dibilang saya melakukan diplomasi dan sebagainya itu 2 tahun Oke. sampai ngelihat di sana dan seterusnya. Begitu. Ya, semoga dapat kita Iya, laksanakan dan juga realisasi memang investasinya tadi Pak ya, Iya, ditunggu ya. betul. baik. Terima kasih Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Pak Sati Wahyu Trenggono telah menyempatkan waktu bersama kami. Sekali lagi, terima kasih. Sukses selalu, Pak. Terima kasih Pak. Saudara jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali.
Ya, kita lanjutkan Bisnis Talk dan sekarang kita fokus untuk melihat beberapa isu yang tampaknya memang cukup membuat kuping panas untuk KKP begitu ya. Mulai dari ekspor sedimen pasir, lobster gitu ya. Kemudian juga susu ikan juga banyak yang mempertanyakan. Sebenarnya dari sisi redaksional melihat keterdesakan dari ekspor sedimen pasir itu bagaimana sih? Lebih banyak untungnya atau enggaknya? Meski tadi Pak Menteri kan menjelaskan data yang dia miliki bahwa tidak ada yang memberatkan dengan adanya ekspor sedimen pasir itu. Betul. Dari sisi permintaan dalam negeri ya, mungkin kita bisa highlight tadi ada permintaan untuk reklamasi di beberapa titik di Indonesia, khususnya di pantai-pantai, termasuk di Teluk Jakarta sendiri, kemungkinan akan membutuhkan sedimentasi pasir itu yang dalam jumlah besar. Namun yang perlu kita ketahui, Ilona, bahwa perencanaan itu kan tentu pasti ada titik-titik tertentu yang tadi disebut Pak Menteri itu harusnya transparan, biar pengamat lingkungan kita ini juga mengamati, jangan sampai mengulang kejadian yang lalu, pulau-pulau kita banyak tenggelam gara-gara dikeruk, dan fakta sampai tahun 2002 diberhentikannya ekspor pasir kita itu adalah karena bahwa kita ekspor terus-menerus tapi wilayah negara tetangga kita makin luas. Nah, itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Jangan-jangan sekarang ini penikmat terakhir dari kebijakan itu tetangga-tetangga kita. Nah, kita bukan berwaksangka, tapi kita berupaya membuat ini clear. Jadi memang ini ada kebutuhan. Seperti tidak hanya di Pantura Jakarta, mungkin Pantura di Pulau daerah Jawa, yang daerah Semarang, Demak, yang dalam tanda kutip akan menghitung hari untuk tenggelam, kata para pengamat lingkungan ya. Nah, kenapa tidak difokuskan ke situ? Kenapa kok harus ekspor? Meski tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kita menjamin kok untuk memenuhi kebutuhan reklamasi dalam negeri dulu baru ekspor gitu. Yes, itu kalau semuanya data transparan dari Pak Menteri bahwa ada titik-titik yang bisa dieksploitasi, mana titik-titik sedimentasi itu, berapa kapasitinya, dan begitu juga berapa kapasiti yang dibutuhkan oleh developer-developer atau pembangunan atau dalam rangka mencegah abrasi di Pulau Jawa, di pantai utara Pulau Jawa itu. Kalau datanya clear, mungkin perdebatan-perdebatan yang saling menyalahkan itu bisa dikurangi. Dan kita tidak berprasangka bahwa penikmat terakhir adalah negara-negara tetangga kita yang sedang ekspansi wilayah mereka. Yang seperti itu mungkin ya, kalau menurut pandangan kami. Dan efek kalau tidak, yang paling penting adalah kontrol. Efek kontrol itu kalau sampai lepas, itu kan masalah lingkungan. Tanpa, kalau saya sebutnya mungkin di kita, pengerukan pasir laut yang berlebihan aja, kita lihat beberapa titik sudah mengalami abrasi, mengalami banjir rob yang susah dikontrol. Nah, mungkin pengawasan tadi yang lebih efektif dan transparansi titik-titik data-data yang lebih harus dilakukan oleh pemerintah. Begitu. Selain dari ekspor pasir yang memang lagi hangat diperbincangkan, kalau kita lihat sebagai negara maritim yang tadi kita juga sudah mendengar penjelasan dari Pak Menteri, bahwa memang beliau mengakui kinerja dari sektor ini belum begitu tinggi, tumbuhnya bahkan mengerucut ya kontribusinya terhadap keseluruhan pertumbuhan ekonomi nasional begitu. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya, akar masalahnya di mana yang harus diperbaiki supaya sektor perikanan nelayan juga sejahtera gitu. Nah, dari sisi pandangan saya, pandangan kami, pertama secara sektoral perikanan ini kan nominal terhadap PDB Indonesia memang selalu meningkat. Dalam 5 tahun terakhir, mungkin 10 tahun terakhir selalu meningkat. Tapi secara persentase terhadap total PDB semakin mengecil. Ini ada masalah apa di sini? Pertama, mungkin karena apa? Pelaku di sektor perikanan ini juga semakin berkurang. Orang yang sekarang kalau kita tanya di antara kita, siapa sih yang mau jadi nelayan? Hampir jawabannya tidak. Mungkin jadi pedagang ikan mau, atau industri ikan. Nah, yang kedua, kita hanya berkutat sama soal tangkap ikan, illegal fishing dan sebagainya. Tapi seperti yang tadi diakui oleh Pak Menteri bahwa kita
kurang di processing, industrialisasi, termasuk tadi upaya untuk melakukan pakan, menciptakan pakan. Kayaknya di mana-mana ada masalah itu ya. Masalah itu tidak hanya Ternak juga gitu soalnya. ternak begitu juga, pertanian pupuk. Ini 90% impor tepung ikan kita. Iya, Padahal tadi diakui produk ikan kita berlimpah, nggak akan kurang. Meskipun yang impor masih ada, tapi Pak Menteri tadi sebut yang impor itu adalah untuk ikan jenis tertentu untuk kebutuhan industri dan yang tidak ada di wilayah kita. Tadi kalau industri tepung ini tidak bisa bergulir dan menjadi manfaat lebih banyak, nanti akhirnya apa ya? Mungkin kita balik lagi ke tradisional. Kalau ikan ditangkap nggak kejual ya jadi ikan asin. Itu kan nilai ekonomisnya jauh dibandingkan kalau itu diprosesing jadi tepung ikan. Apa sih yang membuat kita itu tampaknya susah sekali ya untuk mandiri di negara sendiri? Butuh impor pakan, ini nggak cuma ikan loh, Ya. ayam juga demikian. Betul. Dan lain-lain. Jadi mungkin disimpulkan secara singkat, Mas, industri kita kapan bisa siap dan siapa yang harus ikut campur? Tampaknya KKP aja nggak cukup. Ya, keberpihakan. Kalau saya melihat keberpihakan kita. Kalau kita pengen nelayan maju, ya jangan hanya suruh nangkap. Budidaya mungkin salah satunya. Tapi kalau dari budidaya dan penangkapan itu, nelayan-nelayan, koperasi nelayan didorong untuk bikin industri pengolahan. Apakah itu ikan segarnya ataukah tadi menjadi tepung-tepung, itu akan menjadi berubah. Harapan kita ekonomi nelayan kita yang tadinya banyak kemiskinan, pusat-pusat kemiskinan, harapan kita di situ bisa menciptakan nilai tambah, nilai tukar nelayan yang tadinya hanya cuma tangkap dan jual ikan, nah sekarang mungkin menjadi pemilik usaha. Fase kecil hingga nanti suatu saat pasti akan jadi mitra, jadi perusahaan besar. Ya, harapan kita bersama sektor perikanan, kelautan bisa bertumbuh karena ujung-ujungnya kesejahteraan rakyat di pesisir bisa maju, dan kita berharap sebagai negara maritim kontribusinya terhadap seluruh total pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih besar. Terima kasih Mas Samsyul telah berbagi bersama kita, dan saudara, demikian saya menutup Business Talk malam ini. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.